misalnya begini, orang pinjam uang Ya. 10 juta untuk tahun ini, dia pinjam 10 juta. Ya. 10 juta itu bisa untuk beli tanah misalnya 4 meter, Ya. per meternya 2,5 juta. Lalu dia 5 tahun kemudian mengembalikan 10 juta. 10 juta pada waktu dikembalikan itu hanya bisa dapat 1 meter. Ya. Oke. Karena harga tanah sudah Naik 10 juta ya. per meter. Sehingga orang yang meminjam ini bisa dikatakan dirugikan. Ya. Makanya kalau membaca ayat riba itu ada la tadzlimun wa la tuzlamun. Jangan kalian mendolimi, merugikan, tapi juga jangan dirugikan. Nah, inilah namanya tolong menolong. Ya, sehingga kemudian ada namanya baik itu misalnya ada orang membutuhkan modal, ya nanti musyarakah, mudharabah, istilah-istilah yang kita kenal seperti itu. Tetapi dalam prakteknya kadang orang pinjam uang di bank syariah, itu dia merasa kok bunga juga, ya, gitu. sama juga. Ya, sama juga. Tapi sebenarnya berbeda dalam akadnya. Nah, jadi riba ini bagus. Memang sejak dahulu ya, itu bikin pusing. Ya. Bikin pusing itu maksudnya. Ini riba apa bukan? Ini riba apa bukan? Begitu terus. Sehingga kemudian muncullah namanya bank syariah. Ya, menjamin bahwa namanya banknya saja sudah syariah. Nah, mudah-mudahan tidak ada praktek riba. Tapi itu tadi, kalau saya pinjam di bank konvensional, bunganya lebih kecil ya dibanding di bank syariah. Nah, di bank syariah tidak ada bunga, gitu kan. Tapi ada istilah yang lain. Tapi secara politik ya, saya kira ya kita harus mendukung bank syariah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Warung Sodaqoh, spesial konten tausiah populer bersama Ustadz Muhammad Ridho Hisham. Dan hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat-sangat saya yakin menarik, dan ini menjadi sesuatu yang tidak pernah selesai, yaitu tentang apa itu riba. Nah, ya kan? Apa itu riba? Dan bahkan dalam sebuah riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa sampai hari kiamat, ya kan, persoalan riba ini tidak pernah selesai. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ridho Hisham, tetapi di luar pembicaraan ya. Jadi mari kita ikuti bersama obrolan ringan tetapi berbobot, ringan tapi berbobot dan sekaligus populer dalam hal ini tentang riba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kemarin kita berbincang-bincang, hari ini kita berbincang-bincang lagi, Ustadz. Namun dengan topik yang berbeda. Kali ini kita ingin mengangkat topik tentang riba. Oh iya. Riba ini sesuatu yang banyak orang sebenarnya tidak banyak tahu. Ya, tetapi kemudian mereka karena ketidaktahuannya kemudian melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai riba. Ya. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan secara umum, dan nanti bisa kita breakdown, kita uncai dalam hal-hal apa sajakah sesuatu dikatakan sebagai riba. Silakan Ustadz. Terima kasih. Jadi memang disepakati karena memang ayatnya jelas mengenai riba itu haram. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tidak ada satupun ulama yang mengatakan riba itu halal. Hanya mereka berbeda pendapat mengenai ini riba atau bukan. Jadi kalau merujuk kepada apa yang ada pada zaman Rasulullah, mana-mana yang riba, mana-mana yang tidak riba, atau yang jual beli, itu pasti jelas. Tapi karena ini terkait dengan transaksi keuangan, pinjam-minjam dan sebagainya, dan zaman itu berkembang, teknologi berkembang, jasa juga berkembang. Ya, dulu tidak ada jasa bank, lalu sekarang kemudian ada jasa bank. Jadi ada orang yang punya uang, lalu dia butuh penyimpanan di bank yang aman, dijamin. Dan juga ada orang yang butuh modal, yang kalau dia pinjam perorangan itu kesulitan dalam jumlah yang besar, apalagi
untuk mendapatkan pinjaman, sehingga dia menggunakan jasa bank. Ya. Lalu di bank itu ada orang-orang yang bekerja untuk memfasilitasi dua pihak yang akan bertransaksi seperti itu, sehingga kemudian terjadi perkembangan. Gitu. Kalau secara bahasa riba itu ya artinya ziyadah. Ziyadah. Jadi Allah itu tidak menambah orang yang melakukan riba, tapi Allah menambah bahkan melipat gandakan orang yang berzakat. Nah, jadi seperti itu. Ketika ada orang membutuhkan bantuan untuk makan misalnya, lalu dipinjami, orang itu tahu nanti ini potensi dia tidak bisa mengembalikan. Ya, lalu kemudian ketika pada waktunya pinjaman itu harus dikembalikan kok tidak mampu, diperpanjang, lalu dibungakan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan riba. Seolah-olah dia mendapat keuntungan, padahal menurut Allah itu justru akan mengurangi, ya. bukan menambah, tapi justru membuat orang menderita dan sebagainya. Itu justru akan mengurangi, bahkan menambah dosa. Ya. Lalu kemudian turun ayat mengenai zakat, nah, di mana Allah memerintahkan orang yang mampu tadi tidak perlu meminjami, tapi memberikan ya harta milik orang miskin yang membutuhkan tadi, yang kemudian disebut dengan zakat. Dan zakat itu justru akan melipat gandakan. Nah, sehingga zakat, infak, sedekah, membantu orang lain itu akan mendatangkan rahmat Allah dan akan dibalas berlipat-lipat. Ya, tidak hanya 10 kali, 100 kali, bahkan 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Nah, itulah asal usulnya mengapa Allah menurunkan ayat atau kewajiban zakat. Sebenarnya untuk antara lain menghapus riba. Dan riba ini sebenarnya pekerjaan atau tradisi orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah mereka dan sebelumnya di mana-mana itu mempraktekkan namanya riba. Kalau dulu kita menyebut rente. Orangnya rentenir. Sekarang perkembangannya seperti apa namanya pinjaman online itu, apa namanya itu? Ya itu yang sekarang marak itu, malah saban hari atau setiap hari itu menawarkan ada bunganya, bunga per hari. Mengerikan itu. Ya, pinjam 5 juta hanya dapat 3 juta berapa. Lalu kalau tidak bisa mengembalikan dalam waktu yang dekat itu ditambah sampai akhirnya bisa sampai ratusan juta utangnya. Nah, ini tentu riba yang luar biasa. Sangat riba ini. Ya. Jadi sebenarnya mengapa riba itu dilarang? Karena ada unsur kezaliman. Bagaimana kalau yang meminjami yang dizalimi? Karena uang itu ya, nilai uang itu berubah-ubah. Ya. Misalnya begini, orang pinjam uang 10 juta untuk tahun ini dia pinjam 10 juta. 10 juta itu bisa untuk beli tanah misalnya 4 meter. Per meternya 2,5 juta. Lalu dia 5 tahun kemudian mengembalikan 10 juta. 10 juta pada waktu dikembalikan itu hanya bisa dapat 1 meter. Karena harga tanah sudah naik 10 juta per meter. Sehingga orang yang meminjam ini bisa dikatakan dirugikan. Makanya kalau membaca ayat riba itu ada la tadzlimun wa la tuzlamun. Jangan kalian mendolimi, merugikan, tapi juga jangan dirugikan. Nah, inilah namanya tolong menolong. Ya, sehingga kemudian ada namanya baik itu misalnya ada orang membutuhkan modal ya nanti musyarakah, mudharabah, istilah-istilah yang kita kenal seperti itu. Tetapi dalam prakteknya kadang orang pinjam uang di bank syariah itu dia merasa kok bunga juga gitu. sama juga tapi sebenarnya berbeda dalam akadnya. Nah, jadi riba ini bagus memang sejak dahulu ya itu bikin pusing itu maksudnya ini riba apa bukan, ini riba apa bukan, begitu terus sehingga kemudian muncullah namanya bank syariah ya, menjamin bahwa namanya banknya saja sudah syariah. Nah, mudah-mudahan tidak ada praktek riba. Tapi itu tadi kalau saya pinjam di bank konvensional kok bunganya lebih kecil ya dibanding di bank syariah. Nah,
di bank syariah tidak ada bunga, gitu kan. Ya, oke. Tapi ada istilah yang lain. Ya. Tapi secara politik Ya. ya saya kira ya kita harus mendukung bank syariah itu. Ya. Baik Ustadz, kemudian berkaitan dengan riba, karena riba itu persepsi kita lebih banyak di ranah keuangan lah ya, sebagian besar, tapi mungkin juga di aspek lain juga mungkin ada, tapi kita lebih fokus ke keuangan. Ada yang tadi Ustadz sebutkan tentang bank syariah. Saya pernah ngobrol dengan pegawai bank konvensional yang dia dalam waktu dekat pada waktu itu akan resign, mau keluar karena dia sudah mendapat pencerahan, dia ikut pengajian-pengajian, mau dia mau keluar. Terus saya tanya, Mbak kan bisa lukir ke tempat bank syariah, karena bank konvensional yang dia kerja itu juga punya unit bank syariah. Ah Pak, sama aja Pak itu Pak, sama aja. Percuma kalau saya ke situ, saya nggak ada gunanya saya hijrah, katanya begitu. Nah, kira-kira bagaimana nih Ustadz terkait dengan adanya bank syariah yang tadi Ustadz juga bilang ya sebaiknya kita dukung. Saya juga pernah mendengar ceramah dari UAS, beliau bilang ya semuanya bertahap, ya tidak mungkin langsung sempurna, yang ada ini kita dukung dulu lah. Kira-kira bagaimana Ustadz? Ya. Sebetulnya tadi juga dikaitkan dengan akad itu berarti kan di konteksnya di awal di perjanjian kan tidak ada saling merugikan lah, di situ ada pola kerjasama. Kira-kira bagaimana Ustadz? Ya inilah dilemanya. Ya. Jadi memang belum bisa ya. Secara ideal itu ya siapa sih yang berani katakanlah lembaga keuangan seperti bank itu yang kemudian dia tidak menentukan dari awal. Ya. Jadi kalau dia kemudian tidak ada perhitungan sama sekali dari awal, bunuh diri. Wah, ya itu bukan bisnis loh. Ya bukan sistem ekonomi kan. Ya. Jadi itu sepertinya keniscayaan. Ya. Saya itu belum lama belum lama ada teman dia mau pinjam uang 200 juta. Terus saya tawarkan di bank syariah. Saya ada teman ya di situ. Lalu kemudian berapa tahun mau mengembalikan? Ya 15 tahun. Rupanya dia tidak pakai uang muka, jadi langsung dapat 200 juta selama 15 tahun. Saya hitung pengembaliannya itu lebih dari 500 juta Pak. Akhirnya kalau nanti lunas 500 juta? Iya, lebih dari 500 juta. Dari 200 itu? Dari 200 juta. Oh, dia langsung, saya nggak berani Pak Ustadz, nggak berani saya. Padahal dia Ustadz juga. Jadi dia sudah keliling ke bank-bank konvensional, termasuk ke bank syariah. Tapi karena saya merasa saya punya teman di bank syariah, rupanya ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia pinjam 200 juta, 15 tahun dikembalikan 200 juta, bangkrut kan? Bangkrut, karena nilai uang juga ya. Ya, karena itulah sebenarnya kalau masing-masing mendapat manfaat dan tidak ada yang dirugikan. Saya agak sulit mengatakan riba. Ya kan? Kalau yang sejarah riba kan orang yang meminjami, orang melakukan riba itu merasa diuntungkan. Sementara pihak yang meminta pertolongan, meminjam itu merasa dizolimi karena terlalu beratnya. Tapi kalau wajar, ya misalnya saya jualan, katakanlah jualan bakso, ya keuntungannya kalau konsumsi makanan itu berapa persen, misalnya 50%, minuman katanya bisa 100%, minuman paling banyak kan? Lalu saya karena uangnya modalnya dari pinjaman, saya beri ya katakanlah 5%, 5% udah besar banget. Itu kan saya masih untung berpersen-persen gitu. Jadi saya sama sekali tidak merasa dirugikan. Tapi kalau nggak ada yang memodali, saya tidak bisa. Kerja, pinjam orang tua, pinjam teman, mana mau dia memberi kan? Biasanya kalau datang dengan memohon pinjaman misalnya 100 juta, ini aja udah dibawa aja 200.000. Ya, artinya orang itu nggak berani dan tidak ada mekanisme untuk menagih yang efektif kalau perorangan. Dan kalau pinjam perorangan pesannya itu membalikannya karpe, nggak disiplin lah, nggak disiplin lah, nggak merasa dia utang uang sama saudara aja kok, sama teman aja kok. Jadi tidak membuat dia termotivasi untuk mengembalikan seperti itu. Jadi ini masalah riba ini tetaplah riba itu haram. Tapi apakah bunga itu riba? Itu menjadi
Mungkin apakah bisa dikatakan sebagai penutup, yang penting di situ tidak ada satu nuansa kedoliman. Ya, menurut saya begitu. Kira-kira begitu aja ya ukurannya ya. Ya, sederhana ya. Tapi itu diskursus tentang riba ini berlomba-lomba. Ya. Saya sendiri pernah membaca itu di ensiklopedia karangan Dawan Raharjo, panjang sejarah riba. Lalu banyak artikel-artikel, tulisan-tulisan tentang riba. Ya, sampai sekarang saya tidak begitu paham riba. Baik. Sesuatu yang ribet. Ya. Tapi bahwa riba itu haram, tetap ya, karena Allah sudah menegaskan. Cuma bentuknya ini sekarang seperti ini, riba bukan, ini riba bukan, ini riba bukan, begitu. Itu tentu harus mendatangkan pakarnya, gitu, yang ahli, betul-betul ahli. Ya, saya kira pendekatannya ada sosiologis, ada politis dan sebagainya, kultural. Jadi tidak bisa hanya didekati dari tambahan atau bunga begitu saja. Baik Ustadz, terima kasih untuk topik riba. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini pun sudah memberikan satu perspektif baru bagi masyarakat, bagi netizen, supaya mereka lebih memahami riba secara lebih luas sesuai konteksnya gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.